Shalom, salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab yang saya ambil dalam kitab Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat firman ini sangat jelas. Tuhan mengajak kita untuk mengampuni kesalahan orang, mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Memang ini sangat sulit dan terkadang banyak orang Kristen yang mengabaikan perintah ini. Tanpa kita sadari, perintah ini juga merupakan salah satu dasar bagi kita sebagai orang yang percaya untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Karena dalam kitab Injil, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni musuh kita, mendoakan dan memberkati orang yang telah menyakiti kita. Ini adalah perintah yang harus kita jalankan. Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang penuh damai, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang tulus dan ikhlas untuk melepaskan pengampunan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya kita juga tahu doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Di dalamnya ada ungkapan doa yang berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tentunya doa ini kita berharap pengampunan dari Tuhan, karena kita sadari kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Tentunya kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Dan lewat doa Bapa kami ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar supaya kita harus terlebih dahulu mengampuni orang yang telah bersalah, orang yang telah menyakiti kita. Jika kita sudah terlebih dahulu melakukan hal itu, barulah kita minta pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus tahu bahwa hal pengampunan ini adalah merupakan dasar dari kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang lain, seperti dalam hal kita memberikan persembahan. Dalam Matius 5 ayat 23 dan 24, di sana ditulis, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini sangat jelas mengatakan kepada kita, jika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kita masih menyimpan dendam terhadap saudara kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah tinggalkanlah persembahan kita itu dan kita kembalilah kepada saudara kita. Lalu kita berdamai, kita memberikan pengampunan kepada mereka. Ketika kita telah melakukan hal ini, maka persembahan yang kita berikan akan berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Tentunya ketika kita belajar dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita telah mengetahui bahwa Tuhan tidak akan menerima persembahan kita yang kita berikan dalam bentuk apapun jika kita masih menyimpan dendam dan amarah kepada saudara kita, kepada sesama kita. Tentunya Tuhan ingin kita memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang penuh damai sukacita. Apa gunanya kita memberikan persembahan yang besar? Apa gunanya kita memberikan persembahan yang mewah atau persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita jika dalam hati kita masih penuh dendam dan amarah? Tentunya Tuhan tidak mengharapkan semuanya ini. Tuhan mengharapkan kita untuk mengikuti teladannya, mengikuti teladan Kristus yang walaupun dia telah disiksa, dihina, mati di kayu salib, tetapi Tuhan masih melepaskan pengampunan. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di saat sulit sekalipun, Tuhan Yesus masih mengajarkan kita untuk mengampuni. Jadi hal mengampuni bagi kita umat yang percaya adalah hal yang sangat penting, bahkan hal yang wajib yang harus kita lakukan. Sebagai manusia biasa, tentunya kita mempunyai amarah. Tentunya kita kadang-kala emosi, kadang-kala terjebak dalam sifat yang keras hati. Tapi seperti dalam kitab Efesus 4 ayat 26 di sana tertulis, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menyampaikan kepada kita, kalau kita marah, janganlah sampai kita berbuat dosa. Artinya, di saat kita marah dan kita meluapkan amarah kita, disitulah kita akan jatuh dalam dosa. Jadi di saat kita marah, lebih baik kita menenangkan diri. Kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan ketenangan. Janganlah kita mendendam. Janganlah emosi dan amarah kita masih ada dalam hati kita setelah matahari terbenam di hari di mana kita marah dan emosi. Biarlah semua kita tinggalkan pada hari itu juga. Dan ketika hari itu berlalu, kita sudah dalam keadaan yang damai, yang tenang dan penuh cinta kasih. Jadi saudara-saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, mengampuni dan melupakan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena ini adalah perintah firman Tuhan. Hal-hal baik yang dilakukan tidaklah ada artinya jikalau hati kita masih penuh amarah, dendam, dan emosi. Marilah kita lepaskan pengampunan agar hidup kita penuh dengan kedamaian, agar terang Kristus terpancar dalam kehidupan kita, agar ketika orang melihat pribadi kita yang sudah ikhlas melepaskan pengampunan, orang-orang di sekitar kita pun akan termotivasi. Orang-orang di sekitar kita pun akan melihat terang teladan Kristus tercermin dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Biarlah hidup kita terus memberkati orang lain. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, menyertai kehidupan kita saat ini dan selama-lamanya.